Halo, kembali lagi bersama podcast Bambu dan Kehidupan di episode ketiga. Kali ini kita akan berbicara bersama ibu-ibu cantik di sini yang mungkin sudah pernah ke pasar papringan sebelumnya ya, Bu? Iya. Oke. Lalu perkenalkan, nama saya Weni. Saya akan memandu acara hari ini bersama dengan Ibu siapa? Jenny Yeyen, Yeyen, kemudian Eni, Ibu Eni dan saya Ibu Yeni. Ibu Yeni. Ya, Oke. Ini suasananya segar sekali ya di pasar papringan. luar biasa. Luar biasa. Ibu sudah pernah ke pasar papringan sebelumnya atau belum? Saya sudah pernah pada bulan sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Ya. Kesini bersama dengan Eni juga Jenny, ada teman lagi satu sama mamahnya juga. Oke. Kita kesini Iya. Kalau Ibu sama barengan. barengan. Kalau Bu Yeyen Saya itu sudah 3 kali ke sini. sudah 3 kali. Jadi yang pertama itu waktu awal sekali ada pasar ini, waktu jalannya masih tanah itu. Oh, berarti tahun 2017. Oh, Iya 17 kayaknya ya? jauh banget itu sebelum ada pandemi dan lama sekali deh. Juga. Itu awal-awal booming itu sampai saya itu jalan kaki dari pertigaan kalian tadi belok tuh mobil tuh. Oh, Mobil di situ kan belok tuh. Kita parkir di situ, kita jalan sampai ke sini. Jadi butuh waktu mungkin sekitar 1 jam. 1 Jadi jam. dari desa ya. Dari yang belokan tadi tuh. Depan balai Belokan desa. yang pas ya depan balai desa persis jalan. Itu pengalaman pertama banget karena ternyata nggak sampai-sampai. Oh, Karena kan jalannya kecil. iya. Tapi begitu sampai ke sini tempatnya luar biasa, tapi waktu itu makanan belum terlalu banyak sih. Jadi kayak mengingatnya saya tuh cuma makanan desa gitu aja. Oh, Jadi jenisnya belum detail apa gitu. Itu keren dan lama. Sudah itu kan ada pandemi itu ya, terus kita nggak kesini. Baru kemarin bareng-bareng kita berempat, berlima gitu. Terus kita yang terkesan banget itu karena begitu datang yang kedua kali itu makanannya luar biasa, bervariasi banyak sekali. Terus yang kayak kita tuh lama nggak pernah tahu ya makanan itu ya tiba-tiba ada gitu. Itu kan seru. Oh, maksudnya yang pas Makanan pertama makanannya, terus Terus itu kan juga variasi yang kita dari zaman di desa dulu, kita masing-masing kan masa kecil kan jajanan jadul gitu, makanan jadul itu kan lama kita maksudnya nggak pernah ketemu ya. Iya. Di sini kita bisa makan, menikmati gitu. Nanti dia Terus suasananya jadi ada gamelan, terus sudah mulai bagus ya, maksudnya tertata bagus, rapi. kami dapat narasumber yang tepat ini karena sudah tahu perkembangan dari awal di sini sampai sekarang ya Bu. Nah, kira kalau boleh saya tahu, Ibu tahu pasar papringan dari mana? Kalau saya itu dari temen, karena rumahnya dekat sini. Jadi itu loh ada pasar papringan, coba aja, itu pasarnya seru katanya gitu, karena di bawah pohon bambu. Terus kita ke sini yang pertama, terus sesudah itu kan ada Facebook, ada Instagram sih ya, Instagram ya. Kita tahu dari Instagram, jadi ada jadwal yang pas kita hari kesini kapan itu ada, kita tahu. lagi minggu pon. Tahu pasti dan berarti Ibu dan Bu Yeni, Bu Eni. dan Bu Eni juga sama ya. Terakhir itu kita ke sini sebelum puasa. Sebelum tutup. Terus Puasa kan tutup ya. Iya. Makanya kita cepat-cepat sebelum tutup kita ke sini. Terus itu malah kayak jadi aku nggak sengaja sih bikin video kecil gitu ya untuk senang-senang aja. Ternyata pas banget kita mau ada acara ini. Berarti ini ya, pas dari video kemudian membuat teman-teman Ibu Pada tahu. kemudian tertarik. Iya. Tapi kalau kesan pertama waktu datang ke pasar papringan itu apa? Pertama kali
Kalau saya sih seru ya. Jadi lihat kok pasar kok di hutan bambu, nah, makanannya juga bervariasi. Itu seru selama ini. Ya mungkin seumur hidup baru kali ini lihat pasar seperti ini. Hutan dibikin kayak pasar. Baru kali ini. Variasi makanannya juga banyak. Kita juga menikmati makanan yang mungkin zaman kita masih kecil ya, makan lah setelah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu makanan itu di sini bisa nemu komplit. Boleh dikasih contohnya nggak Bu, yang dulunya ada terus lama nggak ketemu terus ketemu? Kalau saya itu yang itu loh, yang kayak putih di lempet itu loh, apa ya, sagun apa ya? Iya. Ya apa itu? Yang dari kelapa. Ya yang dari kelapa. Itu saya tuh makan makanan itu udah lama sekali. Baru makan tuh baru di sini. Sampai kadang kemarin tuh rasanya itu lupa kayak apa ini namanya apa. Tapi ini karena sudah lama ya, terus makan itu lagi kayak ada nostalgia. Iya, nostalgia mengenang masa kecil. Sih ada gini. Bu Eni, Iya, Eni, sama. kalau aku sih ini ya lebih seneng kalau di sini karena kita terakhir kemarin itu kupat tahu ya, favorit ya. Kupat tahu. Kupat tahu favorit. Terus kita nyoba apa sih kemarin? Oh, wedang pring. Wedang pring. Aku unik. Jadi waktu datang, wedang pring, kupat tahu jangan lupa. Makanya kemarin kan kita ditanyain yang kemarin yang udah mau coba apa lah. Saya kan nyobanya juga banyak. Ini, makanya kemarin kan menu pilihannya juga ini dilihat sih pas sih. Sudah pas ya? Sudah sesuai sama yang Wah, seru nih. Terus, nah kalau kita kan ada di biasanya pasar papringan itu di bawah kebun bambu. Terus selain makanannya, ada hal lain nggak yang Suasananya, udaranya. udara? sama bakul-bakulnya ya, para penjualnya ya pakai baju ini apa ada apa kayak kebaya itu menarik. Sama musik gamelan itu mungkin kita di kota jarang jarang nemui suara gamelan itu lah. Pas gitu pakai bambunya gitu kan. Terus juga itu kan kita ini kan paperless ya, jadi kan makanan kan jadi ini semua daun. Terus apa, kita kan dihimbau untuk tidak memakai kemasan yang tidak bisa didaur ulang. Jadi itu kan kayak kita itu berarti itu sudah mulai memperhatikan lingkungan kita gitu kan. Jadi itu salah satu ya, mungkin nggak cuma di sini sih seharusnya ya ide-ide kayak gini ya, jadi kayak membuat juga perekonomian pastikan. Jadi lebih mereka bisa punya penghasilan tambahan meskipun sebulan cuma 2 kali. Terus ada event kayak gini, kita bisa gitu, bisa ikut gitu kan. Kan tadi Ibu juga sudah bercerita tentang kesan. Misal saya punya pertanyaan Bu, jadi setelah ke pasar papringan ini, apakah ada perubahan cara pandang baik tentang makanan tradisional, kemudian juga tentang bambu sendiri, terus tentang hutan bambu itu kira-kira
misal dulu hutan bambu itu nggak enak buat beraktivitas karena mungkin gelap, terus atau mungkin takut karena angker, mungkin makanan tradisionalnya itu kuno atau seperti apa. Nah, kalau ibu setelah datang ke pasar Papringan, ada nggak perubahan cara pandang tentang bambu, kemudian tentang desa, kemudian juga mungkin hal lain kaitannya dengan pasar Papringan? Sering. Mungkin cerita aja, misal dulu saya takut kebun bambu, terus sekarang jadi berani gitu. Ya, salah satunya juga sih iya. pesannya. Image-nya ya. Iya. Jadi kita Malah selama ini aku nggak pernah ke kebun bambu itu nggak pernah. Baru kali kemarin itu ya kalau iya. aku nggak pernah main di kebun bambu. Karena memang kayaknya sih kalau nggak tahu ya kayak bentuk memang bambu yang segini banyaknya, terus kan ini benar-benar kayak pasar yang dibuat di antara bambu-bambu gitu kan, itu kan unik gitu kan, terus dan apa ya kayak sesuatu yang langka gitu ya, atau nggak tahu mungkin kalau di daerah lain ada apa nggak kayak ini gitu. Kalau bambu itu kan sebenarnya juga di desa itu banyak, cuma mungkin kalau yang ditata seperti Iya. berarti ada bisa dikatakan ada ini ya, cara pandang kemudian melihat bahwa kebun bambu itu cukup nyaman, Potensi, ya. dan jadi potensi untuk berkembang. Jadi bisa nyaman. Itu seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya, ketika datang ke sini, apakah Ibu kepikiran untuk misal merekomendasikan teman atau keluarga atau mungkin apa ya sanak saudara jauh untuk datang ke sini, kira-kira pasar Papringan ini recommended nggak Bu? Kalau aku sih recommended ya. Kalau saya itu Kenapa? tadinya tuh enggak cerita-cerita, cuman dia bikin status, bikin story ya, kita tinggal kirim terus dilihat. Jadi kok ini Banyak apik, yang ini lihat. gimana gitu. Ini Karena gimana? Instagram itu terus dia juga tetangga sampai tertarik untuk PKK itu kesini, ibu-ibu. temen-temen juga ya, jadi semakin itu apa membuka wawasan kalau ternyata ya ada ya, padahal kita kalau ke Temanggung Paraan itu kan cuman paling kuliner apa yang kelihatan gitu ke pasar gitu kan, nggak sampai ke sini. Menarik Bu. Terus ketika mengajak atau merekomendasikan ke pasar Papringan, pernah nggak ada yang misal temennya terus ngasih foto kayak timbal balik gitu, misal ternyata bener kayak yang Ibu katakan pasar Papringan itu bagus banget gitu. Ya kalau aku sih Bu BPKK itu kemarin itu ngajak aku lagi, aku bilang, "Ma, aku sudah berkali-kali ke sana. Ayo dia kan lihat foto dan dia melihat apa yang kita foto kan, tak itu kan. Dia lihat foto-foto seperti yang kita bikin. Seringnya di sini bagus spot ini, di sini spot ini bagus gitu. Wah sih mereka ibu-ibu PKK, mak-mak itu kesini. Terima kasih Iya sudah rekomendasikan. Sebenarnya kita aku udah rekomendasi, cuman tak tunjukin aku ini loh kemarin ke lihat status, lihat story gitu, lihat foto gitu dia. Ya kapan-kapan ke Papringan. Tapi ya apik sih nganu Ya kan benar, dhewe. media sosial itu memang keren banget ya, karena kita cuma hanya nge-story aja kan orang sudah langsung tahu ini gimana sih gitu kan, kok bagus ya gitu. Terus kita cerita, aku mau ke sana, mereka pulang juga mesti ceritanya seru gitu loh, karena udah ada referensi dari kita kan, maksudnya ada kamu tuh nanti kalau di situ harus gini gitu. Dan bersyukurnya kita hidup di era media sosial ya, kita tahu
informasi tentang apapun itu yang di kota maupun di desa itu lebih cepat dan mereka sudah kebayang dulu video foto. Nah, data itu ya ini sudah tidak bisa tersebar kemana-mana ya, tinggal hutan bambu. Mungkin sih kalau boleh tahu, boleh saya minta saran Bu, untuk kedepannya Ibu apakah punya harapan untuk pasar pabrinya apa namanya kegiatan di dusun itu, mungkin kalau ada saran atau ada harapan untuk kedepannya akan jadi seperti apa? Kalau mungkin itu kan sebulan 2 kali, tapi nggak tahu sih responnya orang-orang yang pengunjung yang kesini. Apakah sebulan 2 kali itu Sebulan 2 kali. apakah buat mereka cukup puas gitu loh? Karena kadang itu kita sebulan 2 kali itu minggu kedua, 1 atau 2 ya, pokoknya itu nggak bisa besoknya kepingin datang nggak bisa lagi. Kalau setiap minggu mungkin ya bisa lebih direspon, tapi nggak tahu Animonya masyarakat atau yang orang-orang tahu itu gimana. Karena mungkin kan ini juga ngumpulin begitu banyak yang pedagang yang penjual itu kan juga susah ya, dan banyak banget macamnya gitu. Itu sih kepinginnya sih itu. Jadi kalau pas kita nggak usah lah minggu pon ya, minggu apa itu nggak usah gitu loh. Dan Ibu mungkin nggak harus dari segi kapan dilaksanakan, untuk jajanannya ditambah itu juga boleh. Kalau selama kita kesini itu sudah lebih dari cukup ya. Kalau terlalu banyak nanti kita juga mikirnya nanti Pak ini enak, ini tidak enak kan, nanti takutnya kali ini malah tidak kebeli ya. Yang terakhir itu udah banyak banget ya, sampai kita itu masih ada. Masih ada. Berarti dari keping yang pernah dibeli di sini terus masih ada yang disimpan. Oh enggak sih, kita Dan enggak. Kita itu harus menghabiskan. Jadi yang terakhir kita jadi cukup. belanja yang bisa dibawa pulang. Tuh. Kan nggak boleh tukar uang. Jadi satu itu harus habis. Tuh. Satu renceng. Terima kasih Ibu-Ibu sudah menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami. Banyak sekali yang kami dapatkan. Kami juga senang ketika ada ibu cantik ini bisa datang ke pasar pabrikan, kemudian juga memberikan saran dan juga memberikan kesan yang mungkin di kesempatan lain kadang kita tidak bisa saling ngobrol, tapi kalau kita duduk bareng kan jadi bisa saling cerita, saling tahu kira-kira kesannya seperti apa. Kemudian ketika kami ingin melakukan pengembangan pun jadi ini juga mempertimbangkan sisi pengunjung. Saya berterima kasih. Kemudian terima kasih kembali lagi untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Pasar Pabrikan, bisa cek di Instagram kami dan juga kapan kami buka, kemudian juga kapan kami ada gelaran, dan mari kita ke Pasar Pabrikan untuk merasakan bagaimana suasana aslinya bambu seperti yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu cantik ini. Kemudian juga bagaimana rasanya menikmati makanan tradisional yang mungkin sudah nggak kita kenal dan kita kenal lagi ketika datang ke Pasar Pabrikan. Terima kasih banyak Ibu-ibu sudah Sama-sama. ya. Terus
Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Bambu dan Kehidupan. Sampai ketemu di episode berikutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang lebih